Islam dikatakan sebagai agama yang tidak mengenal kasta. Katanya, faktanya di Indonesia, kasta itu diperlakukan melalui gelar-gelar keagamaan yang disusupi oleh pemuka agama itu sendiri. Contoh yang paling valid adalah gelar Habib, yang dimana dengan gelar Habib ini yang dia mengatasnamakan cucu Rasulullah berani merendahkan pemuka agama Islam yang keturunan asli Indonesia. Tidak lepas hanya Habib, bahkan seorang kiai, anaknya perempuan misalkan yaitu Ning, pasti atau kebanyakan dinikahkan oleh seorang Gus, bukan orang awam itu sendiri. Padahal dalam Quran katanya, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku adalah yang bertakwa, tapi faktanya adalah yang bernasab. Ini bagaimana? Maka tidak heran jika agama Islam nantinya dirusak dan dihancur oleh pemuka agama Islam sendiri, bukan oleh agama lain. Ya, kembali lagi di channel saya di Celoteh Bung Udin. Setelah 2 bulan lamanya saya vakum karena beberapa kesibukan sehingga tidak sempat membuat suatu video atau konten pembahasan yang dimana untuk berbagi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas perihal nasab, yang dimana ini dimotori atau dipelopori oleh Kiai Imaduddin atau Kiai Imad dan juga Gus Fuad Pleret yang dengan berani dan gamblang membuka kebohongan nasab habaib. Tetapi perlu dicatat, saya di sini tidak membahas perihal keabsahan nasab habaib karena saya jujur, saya tidak memiliki ilmu di dalamnya. Dengan demikian, saya akan membahas perihal nasab dengan ilmu yang saya miliki. Jika saudara berkenan, silahkan ditonton sampai akhir. Jika tidak, silahkan skip. Perihal nasab, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa agama Islam itu tidak mengenal kasta. Oh iya, betul. Islam menghapus kasta. Itulah kemurnian ajaran Islam. Tapi mohon maaf, kemurnian ajaran agama Islam dirusak oleh pemuka Islam itu sendiri. Pemuka agamanya berani merusak agama Islam. Diubah-ubahlah ayat-ayat Tuhan sekehendak semaunya berdasarkan hawa nafsunya. Kan begitu. Padahal jelas dikatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku ialah orang yang bertakwa. Allah tidak pernah membatasi kamu dari siapa. Bapakmu siapa, bini mamamu siapa, itu Allah nggak pernah begitu. Tapi Allah melihat kau bagaimana saat ini, apakah kau bertakwa? Tapi hal ini tidak dipergunakan oleh mereka, golongan pemuka agama Islam yang haus dengan pengakuan, haus dengan penghormatan. Kan begitu. Selanjutnya, perihal nasab habaib. Setahu saya, Nabi ini memiliki 4 orang anak laki-laki. Yang dimana keempat anak ini, anak beliau ini ya, meninggal di waktu kecil atau di waktu balita. Sehingga tidak ada anak Rasulullah yang sampai menikah, sampai beranak pinak tuh nggak ada. Kan begitu. Anak perempuannya pun begitu. Kecuali Sayyidati Fatimah yang memiliki anak yaitu Hasan dan Husain. Ini harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Bahwa meninggalnya putra beliau, yaitu putra Nabi Muhammad, yang dimana ini selaras dengan Al-Ahzab ayat 40. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seorang kamu. Kan begitu. Tapi Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Nah, oleh karena itu aneh ya jika ada seorang yang mengaku saya ini cucu Nabi, saya ini bermarga Habib, lain sebagainya. Aneh kalau begitu. Karena apa? Jujur. Ya.
Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, yaitu pernah Hasan dan Husain ketika di pangkuan beliau dikatakan bahwa ini adalah anakku dari anak perempuanku. Itu pernah benar. Tapi mohon maaf, bukan berarti kalian mewarisi kemuliaan Nabi Muhammad. Bukan berarti kalian mewarisi hak prerogatif Nabi Muhammad. Dan juga bukan berarti kalian berhak mewarisi keistimewaan Nabi Muhammad yang dimana maksum, tidak berdosa. Kalian ini penuh dosa, Pak. Yang dijamin oleh Allah kemaksumannya itu ialah Nabi Muhammad, bukan kalian. Tetapi kalian ini, ya para habaib, kerap kali menggunakan dalil bahwa Allah telah menyucikan dosa-dosa dari ahlul baitmu. Kan begitu. Sehingga yang Habib-habib yang baru ini merasa dirinya tidak berdosa. Oh, boleh making love dan sebagainya, tidak berdosa. Karena Allah telah menghapuskan dosa-dosa ahlul baitmu. Masya Allah. Ya Allah. Nah, mengapa saya harus membahas persoalan nasab habaib ini dan juga kiai ini? Karena jujur, pada pemilu 2024 ini, sosok Habib ini ditunjukkan di masing-masing capres. Ya, itu yang tidak saya suka. Siapa mereka itu? Kan begitu. Ditonjolkan di setiap masing-masing capres. Oh, kalau ini ada Habib ini. 02 ada Habib ini, yang ahli toriko. 03 ada Habib ini, dan sebagainya. Seakan umat ini ya dapat dikomandoi, dapat diarahkan ya dengan seorang tokoh atau pemuka agama yang bergelar Habib. Ini yang berbahaya, saudara. Seakan-akan dengan Habib ini, maka suaranya bulat ke sana. Oh, kalau dengan Habib di 01, suaranya bulat ke 01. Dan juga 03 juga begitu. Kok miris sekali kalau saya lihatnya begitu, saudara. Ya. Kemudian juga, jika kalian mengatakan dan juga kalian berbangga berkenaan nasab kalian yang seorang Habib, perlu kalian ingat, dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah justru seringkali mengancam siksaan keras kepada keluarga Nabi. Bahkan istri-istri Nabi, Allah minta mereka untuk menggunakan hijab. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menyatakan, jika benar Fatimah anakku mencuri, maka aku akan potong tangannya. Lalu kalian datang ke belakang mengaku, oh kita ini suci, kita ini mulia, walaupun kita ini goblok, jahil. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya inilah, saudara-saudara semua. Islam, sadar maupun tidak, akan dirusak oleh orang-orang seperti mereka. Sehingga tidak heran jika Islam hanya tinggal nama, tapi tidak masuk ke dalam hati, tidak dapat dimanifestasikan dalam bentuk amal saleh Islam itu sendiri. Kemudian juga, saudara-saudara semua, saya teringat kepada suatu syair ya, yang dimana menyatakan bahwa laisal fata ayyaqulu haza abi. Bukanlah seorang pemuda yang menyatakan bahwa inilah bapakku. Nah, contohnya gampang, saudara. Para habaib itu mereka nggak menonjolkan namanya siapa. Tapi yang ditonjolkan adalah saya cucunya Rasulullah. Saya cucunya Rasulullah. Saya ini mulia walaupun saya goblok. Walaupun saya mondok bertahun-tahun gak bisa baca kitab, saya tetap mulia. Kan ada tuh. Ya, saudara semua. Ya, seorang habaib yang katanya mondok bertahun-tahun tapi nggak bisa baca kitab kuning, kan ada juga itu. Ya kalau memang Anda nggak bisa baca kitab kuning, nggak masalah bagi saya. Tapi nggak perlu juga Anda menegasikan atau melegitimasi diri Anda seorang habaib, memiliki seorang murid yang dimana Anda baca kitab sendiri pun nggak bisa. Kan gitu. Ya Allah, ya Allah. Kemudian juga, seorang pemuda itu adalah yang mereka yang mengatakan, ayakulu ha anada.
inilah diriku, tanpa membawa nama bapak, nini, mamanya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, saudara. Mereka lebih sering menggunakan nama ayahnya. Mereka yang menggunakan nama Rasulullah itu, ya, saya tegaskan di sini, mereka bukan orang yang mulia, tapi mereka numpang kemuliaan kepada Rasulullah. Begitu kok. Rasulullah itu orang mulia. Sedangkan ini, cucu-cucunya ini ya, habaib itu, mereka numpang kemuliaan kepada Rasul. Karena mereka sadar mereka nggak mulia. Karena mereka mulia, mereka akan melepas gelar habibnya. Bergabung dengan masyarakat Indonesia. Bergabung dengan masyarakat luas. Tidak pandang kau siapa. Siapa nenek mamamu siapa. Nggak pandang itu. Gitu loh. Tapi pada nyatanya mereka tetap menggunakan legitimasi saya cucu Rasul. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena mereka nggak mulia. Secara ilmu kurang, secara tawadu kurang, secara filsafat kurang. Apa kemuliaan mereka? Sehingga yang dibanggakan adalah kakek buyutnya. Kan begitu. Ini miris, saudara. Dan kembali lagi, yang saya lebih miris, yang jika dikatakan bahwa Islam adalah agama yang datang berubah kondisi masyarakat yang dahulu ada kasta, sekarang tidak. Itu nyatanya bullshit, hanya omong kosong. Dahulu saya pernah diajar sewaktu sanawiyah bahwa Islam datang merubah ajaran Hindu lain sebagainya. Loh, kenapa bisa tertarik orang-orang Hindu? Karena di Islam tidak ada kasta bahasanya. Tapi ketika Islam sudah menguasai, terbitlah kasta itu sendiri. Ya apa bedanya kalian dengan agama yang lain? Kalau begitu, menggunakan kasta untuk membuat sekat dalam sosial, untuk membuat legitimasi bahwa Anda lebih mulia, yang lain tidak. Itu buat apa? Katanya Islam mulia. Kok begitu? Agama mulia mana? Yang mengkasta-kastakan orang lain. Seorang anak perempuan kiai, ya, anak kiai perempuan, ning kalau bahasa Jawanya itu, biasanya atau kebanyakan dia akan dinikahkan oleh Gus, bukan oleh orang awam. Walaupun orang awam itu lebih bertakwa, tapi akan dipilihkan oleh bapaknya seorang Gus. Bahkan seorang Habib Syarifah, mohon maaf, dia haram. Kalau dalam kitab-kitab Habib itu ya dikatakan haram nikah dengan selain Habib, maka putus sanad Rasulullah karena dari jalur perempuan. Ya kan lucu saja mereka nggak sadar Habib ini juga berasal dari perempuan, yaitu Fatimah. Kalau mereka, ya, para habaib mengatakan putus nasab seorang syarifah gara-gara menikah dengan orang awam, ya berarti nasab mereka juga putus. Karena mereka ini terlahir dari siapa? Siti Fatimah yang anaknya Rasul, bukan Ali bin Abi Thalib. Artinya kalau kalian masih tetap menganggap nasab itu dari laki-laki, ya mohon maaf, mungkin kalian ini yang para habib ini nasabnya ini Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, kan gitu. Ya Allah. Kan lucu-lucu aja ini orang-orang Habib ini. Orang-orang yang membanggakan nasab-nasabnya ini. Seolah-olah mencari pembenaran. Dirubahnya ayat Al-Quran. Dirubahnya makalah-makalah dari ulama terdahulu. Bahkan jika ada ayat Al-Quran yang mengkerdilkan mereka, ayat Al-Quran ditolak, makalah ulama yang menyanjung-anjung mereka dipergunakan. Apa bedanya kalian dengan orang Yahudi dan Nasrani? Yang menjadikan pendeta rahib sebagai Tuhan selain Allah. Apa bedanya? Yang dimana mereka berani menolak hukum Allah yang telah nyata, tapi mereka lebih mengambil hukum yang lain demi kekuasaannya. Kan begitu. Subhanallah. Inilah persoalan yang terjadi, saudaraku. Sehingga nggak heran jika nanti umat Islam di Indonesia lebih banyak menjadi agnostik, tidak beragama. Ya karena gimana lagi? Katanya agama mulia, tapi kok pakai kasta? Kan gitu. Ya memang kesalahan ini bukan dari kesalahan agama, saya akui itu.
Kesalahan ini adalah murni dari pemuka agama Islam itu sendiri. Yang dimana pemuka agama ini terlalu banyak, Pak. Yang mau tidak mau, sadar ataupun tidak, ia telah berhasil berubah agama Islam itu sendiri. Sehingga dibutuhkanlah seorang pembaharu yang berani menyatakan, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Bukan karena hawa nafsunya, bukan karena ingin mendominasi umat. Kan gitu. Tapi ini sangat sulit kita jumpai di negara kita tercinta. Sekalipun ada orang yang berani berbeda, berani menggaungkan perubahan, berani menggaungkan pemurnian ajaran agama Islam, dia dipenjarakan, dikriminalkan. Kan begitu. Ya mau sampai kapan begini? Tinggal tunggu saja kapan kehancuran agama Islam itu sendiri. Ya. Saya ngomong begini, bukan berarti saya membenci agama Islam. Bukan. Saya terlahir dalam keadaan keluarga agama Islam. Saya ngomong begini karena saya miris dengan agama Islam itu sendiri. Ya, perlu catat ini. Saya miris melihat agama Islam saat ini di Indonesia. Walaupun mirisnya dikarenakan ulah pemuka agama Islam itu sendiri, tapi mohon maaf, pemuka agamanya terlampau banyak. Dan MUI yang katanya khadimatul ummah, dia nggak berkutik, Pak. Dia hanya tugasnya bikin fatwa aja, tapi nggak berani kalau lawan-lawan kiai sama habaib. Lempam mereka. Yang katanya harus mencerdaskan umat. Dan mana kecerdasannya? Umat dibiarkan dalam kebodohan. Untuk menggaung-gaungkan, memuliakan hingga hilang kesadaran dirinya. Untuk memuliakan seorang habaib atau seorang kiai yang belum tentu jelas kemaksuman mereka. Masya Allah. Ya. Semoga nantinya agama Islam dapat berbenah diri, yaitu pemuka agamanya. Semoga orang-orang atau pemuka agama Islam yang sering menjadikan agama Islam sebagai bahan transaksional ini cepat dipanggil oleh Tuhan, ya, dipanggil Tuhan biar digantikan oleh orang-orang yang lebih beriman daripada mereka, yang lebih benar keimanannya, kan begitu. Oke, mari kita perjuangkan bersama, mari kita tegakkan kembali tentang apa? Kemurnian ajaran Islam. Memang betul, perjuangan ini adalah perjuangan revolusi sosial melalui agama. Ini agak sulit saya akui. Sebagaimana dalam kisah Martin Luther dalam agama Protestan, hingga harus terusir, dianggap murtad, bahkan hingga diperangi mereka. Tapi yakinlah, perjuangan kita tidak akan pernah terhenti. Tapi yakinlah, jika kemarin Syekh Panji Gumilang telah ditangkap, telah dipenjarakan, dan saat ini sedang diadili karena pemahaman yang dianggap berbeda oleh mereka, maka akan tumbuhlah 1000 orang lagi yang berani mengembalikan Islam pada asalnya itu sendiri. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.